Oke, hari ini Bapak buka dulu ya, terkait materi pembelajaran hari ini kita masuk ke pembuatan storyboard ya teman-teman semua ya. Untuk pembelajaran kemarin kita udah belajar constraint dan lain-lain, nah, hari ini kita masuk ke storyboard. Karena teman-teman hanya punya waktu efektif, kalian hanya sampai pertemuan 16, betul nggak? Pertemuan 16 kan ya? Kita hari ini sudah masuk ke pertemuan 11. Jadi teman-teman hanya punya waktu efektif itu sekitar 3 kali pertemuan lagi itu dapat waktu efektifnya. Karena nanti mau persiapan ke UAS itu teman-teman sudah fokusnya ke proyek akhirnya sih kalau Bapak. Jadi teman-teman nggak kejar-kejaran dengan tugas-tugasnya sih. Jadi teman-teman tugas yang di versi untuk yang di UAS, ini Bapak nggak terlalu ngasih berat karena nanti di UAS itu proyek akhirnya teman-teman sudah ada gambaran. Oh, sudah latihan-latihan di template-nya sudah dikasih, berarti nanti tinggal teman-teman explore ya. Oke, Bapak memastikan dulu untuk teman-teman semua silakan mengisi absensi dulu ya di Elena. Untuk absensi silakan teman-teman isi di Elena dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk suara Bapak gimana nih? Terdengar jelas? Masih patah-patah ya? Bentar. Iya Pak, patah-patah. Oke, sebentar Bapak akses di lokal udah ada perubahan Oke, sekarang kedengaran? Sudah Pak. Ya ya, sudah ya. Oke, Bapak memastikan dulu ya teman-teman ya. Untuk absensi sudah diisi semua. dari menu terus klik kanan langsung masuk ke Oke, untuk terkait tugas kemarin, Bapak tunggu paling lambat hari ini ya. Teman-teman semua kalau ada yang masih belum mengumpulkan. Karena untuk penilaiannya Bapak akan segera nilai langsung. Untuk terkait hari ini, teman-teman fokus pembuatan storyboard. Nah, untuk terkait kelompoknya itu nanti ya. Jadi fokusnya kalian nanti bikin storyboard, bikin animasi sederhana, bebas. Sekarang ininya mau animasinya seperti apa, kalian ide-idenya kalian buat dulu di storyboard. Jadi hari ini kalian nggak langsung buat animasi. Hari ini kalian buat storyboard, ibarat gambarannya dulu. Gambarannya dulu, habis itu kalian ngumpulin template storyboardnya. Besoknya di pertemuan lusanya teman-teman buat animasinya, animasi sederhana,
Nah, itu nanti pas pertemuan berikutnya itu sudah agak lebih ini lagi sih, lebih terbiasa ya. Oke. Bapak langsung share screen ya. Oke, selama share screen Bapak off cam dulu ya teman-teman ya. Sudah muncul belum teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Masih Sebentar. Pertama sih masih panel buat portfolio kalian secara pribadi nanti atau agama. Oke, masih proses ya teman-teman ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. ya, Pak. Oke, untuk terkait hari ini Bapak akan jelaskan ya proses produksi sebuah film animasi. Jadi ini sebenarnya kalau untuk modul Bapak sudah buatkan ada 2 ya. Cuman nanti teman-teman untuk yang satunya template-nya bisa teman-teman cetak ya. Oke. Jadi perlu dipahami teman-teman semua, hari ini pembelajaran yaitu tentang animation pipeline, itu sebuah proses produksi sebuah film animasi. Oke, Bapak perbesar dulu. Oke, sedikit gambarannya, teman-teman. Jadi untuk animasi tersendiri ada banyak jenisnya ya teman-teman semua ya. Dan selama proses animasi itu ada beberapa tahapan. Ada yang prosesnya namanya cave painting, itu animasi tertua di dunia. Ada sekitar tahun 30.000 sampai 32.000 tahun yang lalu. Ini didesain seolah menjelaskan suatu peristiwa, lebih mirip animasi tidak bergerak. Itu tentang pesan yang disampaikan tentang perburuan. Oke. Untuk yang terkait modernnya, penggunaan animasi di berbagai media atau channel di era digital ini, teman-teman mungkin pernah melihat
animasi di iklan atau di billboard atau yang ibaratnya TV-TV ini ya, TV-TV yang ada di jalan itu biasanya kan ada ini, itu ada yang iklan-iklan yang dipasang di situ. Oke, apa saja ketika proses animasi dibuat? Nah, untuk terkait animasi ini tersendiri, teman-teman harus tentukan dulu ya alat bantu penelitiannya. Yaitu kalau misalkan tentang tutorial praga atau simulasi, kira-kira alat yang dibutuhkan apa? Gitu. Jadi teman-teman tentukan dulu. Nanti kalau mau bikin storyboardnya, teman-teman lebih spesifik nih. Mau tentang storyboard animasinya tentang apa? Tentang iklan atau tentang tutorial apa? Bebas lah pokoknya teman-teman explore ya terkait ininya. Oke, apa itu animation pipeline? Yaitu sebuah tahapan alur produksi yang dilakukan untuk membuat sebuah film animasi. Nah, untuk pipeline atau alur produksi sebuah film animasi tergantung pula dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Tergantung dari kebutuhan dan jenis animasinya, tergantung dari budget atau biayanya, tergantung dari kualitas film yang dihasilkan. Ya. Oke, ini tahapannya. Proses produksi animasi 3D ada pre, pro, dan post. Post itu hasil yang dihasilkan ya. Pro itu ibaratnya tingkat mediumnya, pre itu mulai. Ya, untuk proses mulai animasi. Nah, ini terkait proses produksi animasi. Di pre, teman-teman apa yang disusun? Pertama, ide cerita, skrip atau skenario, karakter desain, storyboard, konsep art, voice over, animatik. Nah, teman-teman sudah terkait gambaran ininya, sudah ada gambaran nih. Karakter desain teman-teman sudah kemarin sudah belajar tuh. Ya kan? Nah, hari ini kita masuk ke materi storyboard. Template nanti Bapak kasih. Ya. Nanti kemungkinan terkait voice over ini tambahan ya. Teman-teman kalau misalkan nanti mau ada tambahan suara-suara, cuman ini disesuaikan nantinya. Jadi skrip, skenario, dan storyboard teman-teman akan membuatnya di hari ini ya. Hari ini teman-teman nanti ada tugasnya membuat skrip, skenario, storyboard. Jadi gambarnya kalian susun, kalian buat, dicoret-coret atau apa silahkan ya. Nanti setelah itu kalian terapkan bikin animasinya. Sederhana aja sih. Bapak nggak bikin kalian harus kayak gini. Yang penting kalian sudah paham tuh alur animasi yang Bapak ajarkan. Apakah mau dibuat gerak memutar atau Oke. Di pre atau pre-production, ide cerita dan skrip ini merupakan sebuah blueprint atau cetak biru yang ditulis sebuah film. Kalau teman-teman melihat sebuah proses pembuatan movie atau film, hampir sama sejenis. Cuman bedanya kalau di animasi, dia agak lebih kompleks. Ya teman-teman. Pada tahapan pertama, teman-teman membangun dulu konsep dari idenya. Jadi teman-teman kumpulkan dulu data informasinya, data apa yang diperlukan, mulai membangun sebuah cerita atau skrip animasi klip. Contoh, gambaran yang umumnya yaitu seperti film Titanic, sebuah kisah yang bercerita tentang Romeo and Juliet di atas buat James Cameron. Ya udah. Habis itu Super Nelly, Nenek Lincah yang menjadi superhero
di Indonesia, yaitu Robiul Pratama. Untuk karakternya ya. Oke, step kedua yaitu pre-production. Membuat breakdown berdasarkan skripnya, skrip atau storyboardnya. Ya, teman-teman pahamin di situ dulu. Itu jalan ceritanya digabung dengan skripnya, nanti ada thumbnail. Oke, ini masih masuk step 2, yaitu terkait breakdown berdasarkan skrip. Thumbnail ini tampilannya ya teman-teman. Membuat desain karakter, storyboard, lalu di belakangnya itu ada background, concept art-nya, VO, dan animasinya. Ibarat kalau di belakangnya ini, teman-teman, background belakangnya ini apa yang mau ditampilkan? Ya, background di belakangnya. Jadi bisa menggunakan gambar nuansa alam atau apa, disesuaikan dengan animasinya. Oke, di pre-production ini teman-teman ada karakter konsep atau konsep art. Konsep art ini lebih dikhususkan untuk mendesain karakternya. Ya, lebih dikhususkan untuk mendesain karakter. Contoh, kayak kemarin teman-teman mempelajari tentang pose, ekspresi wajah, beberapa point of view. Jadi teman-teman mau ambil ekspresinya seperti apa, ya. Teman-teman pahami di situ dulu, karena kita nantinya teman-teman bikin susunan gambar ya. Contoh ini karakter desain dari Nuts, yaitu YouTube channelnya Next at the Station 360 video. Ini proses pembuatan tahapan karakter desain. Ya, teman-teman bikin yang sederhana aja ya, karena kita basically ini contohnya dari membuat tangannya atau apa, teman-teman disesuaikan. Yang utama adalah pose wajahnya. Ketika orang kaget, ketika lagi cemberut atau apa, gimana karakternya. Oke, ini konsep art dan background nuts-nya. Jadi gambar ketika dibuat di Blender, teman-teman hasilnya ada pencahayaan dan beberapa bangunan-bangunan yang ada di situ. Ya. Nah, ini terkait konsep art Super Nelly. Teman-teman pahami dulu gambar-gambar ininya. Oke, ini terkait proses pembuatan storyboard. Nanti Bapak akan jelaskan ya storyboardnya seperti apa. Jadi teman-teman akan membuat coretan garis besar sebuah film yang terdiri atas spesifik scan pada sebuah film. Jadi satu scene untuk misalkan karakter misalkan yang rumahnya, lalu nanti scene berikutnya apanya nih? Teman-teman mau buat nanti ada orang masuk, lalu dia gimana nih? Misalkan konsep ceritanya tentang apa dulu, ya. Pokoknya teman-teman bisa membuat iklan pendek, durasi yang nggak terlalu lama, tapi mengena. Tuh, teman-teman cari ide-ide kreatifnya dulu. Nanti untuk tambah-tambahan ilmunya Bapak akan berikan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman pahami dulu storyboardnya, nggak langsung teman-teman buat animasi, karena prosesnya storyboard ini teman-teman pahami dulu alur analisis jalan ceritanya. Contoh di sini ada storyboard episode Mango. Ya, ini ketika ada seorang nenek-nenek
yang ingin ketapel buah mangga. Nah, prosesnya, skinnya itu teman-teman bisa ambil nih. Contoh kalau misalkan ini kan spesifiknya teman-teman karakternya sudah menyeluruh. Kalau nanti teman-teman kan baru diajarkan tentang cara gerakan menggunakan kup. Nah, itu teman-teman eksekusi aja nanti buat latihan-latihan. Ya. Jadi intinya jalan ceritanya dulu aja teman-teman buat. Oke. Jadi biasanya terdiri dari beberapa coretan gambar yang ditempel di dinding. Nah, ini FO tadi yang Bapak bilang itu adalah voice over. Yaitu suara yang merupakan vokal manusia yang sengaja direkam untuk berbagai kegunaan. Biasanya digunakan untuk radio, televisi, film animasi, teater, dan lain-lain. Itu di sini teman-teman nggak akan masuk ke voice over-nya karena kita kendala di alatnya ya teman-teman. Minimal teman-teman tahu dulu. Oke, ini contoh pengisian suara. Jadi nanti per scene itu suaranya itu ada latihan vokalnya. Oke, ini terkait animatik. Storyboard yang dianimasikan. Gambar yang diolah pada suatu aplikasi editing, kemudian diatur timingnya sesuai skenario atau skripnya. Lalu nanti menampilkan sound effect, voice over, dan soundtracknya sebagai bayangan sebelum memasuki tahap produksi. Ini terkait contoh animatik. Teman-teman silakan berkreasi untuk bikin objek-objek rumah. Kan kemarin teman-teman sudah diajarkan di awal. Nah, kalau bikin gubuk, nanti terkait lain-lainnya itu teman-teman explore ya. Gitu. Jadi teman-teman pahami dulu nih terkait animasi. Ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, Ya, silakan. untuk animasinya apakah 2D atau 3D? Karena kan kita belajarnya Blender kan kemarin. Kalau Bapak lebih dihususkan ke 2 dimensinya aja. 2 dimensi aja. Jadi kalau teman-teman nih silakan ya mau 2 dimensi atau 3 dimensi, kan teman-teman di awal sudah diajarkan tuh. Ya. Cuman spesifiknya teman-teman kan sudah belajar layout, lalu belajar menggunakan rigging, karakternya, gimana tangannya gerak, terus kepalanya digerakin, itu teman-teman sudah belajar tuh. Nanti bikin kayak suasana, misalkan contoh storyboard ini, Bapak lebih spesifik kalian idenya gimana? Idenya. Proses animasinya teman-teman silakan mau dibuat 2 dimensi, mau 3 dimensi. Yang penting yang utama dulu yang hari ini teman-teman pelajari yaitu storyboardnya, jalan ceritanya. Ya, jalan ceritanya. Jadi teman-teman semua ini jalan ceritanya nanti teman-teman mau bikin seperti apa? Pastinya kan beda-beda, nggak mungkin sama. Ya. Dan nanti durasinya juga Bapak nggak lama gitu. Yang penting teman-teman kan sudah dipelajari beberapa materi itu. Nah, teman-teman nanti eksekusi. Kira-kira nanti mau bikin animasi apa? Ya bikin iklan-iklan pendek aja. Ya, bikin iklan pendek, jalan ceritanya teman-teman atur. Contoh iklan Fanta, nanti misalkan ada kaleng, lalu diputer, lalu nanti kasih efek cahaya atau apa. Contoh kayak gitu. Ya. Jadi terkait ininya kan lebih spesifik Bapak tambahkan lagi. Ya. Cuman untuk materi yang diajarkan kan teman-teman sebelumnya sudah diajarkan banyak tuh. Jadi mau nanti jalan ceritanya seperti apa? Teman-teman pahami dulu itu.
Ya, misalkan skin 1 khusus untuk kayak misalkan kalau jalan cerita iklan Fanta atau Coca-Cola, nanti botolnya jatuh, lalu nanti ada efek lagi busa-busa atau apa, itu teman-teman atur sendiri ya. Pastinya itu kalau untuk itu pakai editing ya, kayak After Effects atau apa, itu gabungan. Fokusnya teman-teman ke blendernya aja dulu. Terkait layout, terus animasinya, efek-efek cahaya, itu yang Bapak butuhkan. Kalau untuk terkait suara dan lain itu pastinya ada butuh tambahan software. Nggak satu software aja yang Blender, tapi teman-teman menggunakan Premiere dan lain. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, ini untuk apa ya namanya? Yang untuk gambar ininya itu kelompok atau mandiri, Pak? Mandiri. Kan bikin sederhana aja. Oke. Ya. Teman-teman masih mandiri ya. Kalau kelompok Bapak khususkan nanti. Ya, kelompok itu nanti. Teman-teman ini ibaratnya latihan dulu lah. Karena kita waktunya singkat banget ya teman-teman ya. Teman sudah pertemuan 11, di pertemuan 16 teman-teman sudah UAS. Ya, berarti pertemuan 12, 13, 14, berarti 3 pertemuan tuh. Teman-teman harus bisa maksimalkan. Di pertemuan 15, persiapan ke UAS, nah teman-teman udah mulai latihan. Ya, udah mulai latihan. Nanti mungkin Bapak sudah mulai bentuk kelompok atau apa. Itu. Tapi itu lihat ke depannya ya teman-teman. Apakah dari sekarang ini Bapak analisis dulu nih teman-teman. Kira-kira bisa atau enggak untuk proses yang kalian bikin kayak gini. Kalau misalkan nanti di pertemuan keberapa ternyata kalian masih ada kesulitan, proses sendirinya masih kendala, kemungkinan Bapak nggak akan bentuk kelompok. Ya. Ini Bapak ibarat measure dulu, memastikan teman-teman semua ada kendala di laptopnya enggak, terus terkait penggunaan, sekarang kan penggunaan efek-efek banyak nih, lighting, efek-efek atau apa, itu nanti kan ada tambahan lagi. Nah, itu teman-teman gimana proses dari perangkatnya dulu. Ya, kalau misalkan teman-teman oke, masih aman, oke, nanti pasti UAS kemungkinan akan dibentuk tim kelompok. Tapi kalau misalkan banyak kendalanya, Bapak juga nggak akan memberatkan kalian juga. Ya. Oke, ada lagi? Oke, untuk modulnya nanti Bapak share semua ya. Ada sekitar 3 modul. Teman-teman nanti biar lebih maksimal. Contoh template storyboard-nya nanti teman-teman bisa cetak, lalu teman-teman nanti coret-coret. Silakan nanti kalian kreasikan, biar benar-benar kalian bikin storyboard khusus untuk bikin animasi sesungguhnya. Ya, nggak sekedar kayak kalian bikin cerita tapi langsung eksekusi. Kalau kalian bikin film atau apa, itu harus ada storyboard-nya. Ini penting ya. Jika nanti kalau kalian kerja atau apa, oh iya, waktu itu ada template yang dari Taiwan, langsung kalian bisa eksekusi. Oke ya. Bapak lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke step ketiga, yaitu production untuk modeling karakter dan props, yaitu proses pembentukan model 3 dimensi terdiri dari surface sehingga membentuk sebuah objek dengan bantuan perangkat lunak 3 dimensi seperti Blender. Nah, ini proses bikin objek ini biasanya berhari-hari ya teman-teman semua ya. Misalnya kalau untuk bikin satu objek aja, kalau teman-teman ikut komunitas atau belajar dari awal Blender, itu untuk tingkatan advance, bikin objek wajah monster atau apa, itu biasanya berminggu-minggu. Ya. Agar sesuai dengan yang digambar. Nah ini waktu kita nggak mungkin keburu ya teman-teman ya.
Nah, bikin sederhananya aja, kira-kira mau bikin iklan apa nanti. Itu, teman-teman nanti tinggal dieksekusi. Nih, terkait step by step 3D modeling. Contoh objeknya dari bentuk segi 5 atau apa. Terus dibikin bentuk wajahnya, lalu dibikin pakai extrude. Ya, teman-teman, wajahnya di extrude, diambil bagian bola mata, hidung, dan lain-lain. Itu proses untuk agar ibaratnya mendekati, nggak bisa sempurna ya teman-teman ya. Di Blender, nggak mungkin teman-teman dalam waktu singkat bisa gambarnya sempurna atau apa. Teman-teman bisa minimal 80% lah. 80-85% minimal mirip yang sesuai dengan yang digambar. Ya. Oke, ini terkait step 3D modeling. Before, after modelingnya. Ini ketika sudah dikasih modeling untuk pakaian dan lain-lain. Oke, ini contoh lainnya. Oke, ini style kartunnya. Jadi ada beberapa karakter. Nah, dalam pembuatan animasi, pastinya orang yang mengerjakan karakternya itu satu orang satu karakter. Jadi untuk pembuatan animasinya juga lebih maksimal. Gitu. Kenapa? Makanya Bapak di akhir nanti akan membuat kelompok. Kalau misalkan teman-teman nggak ada kendala di laptop atau apa, kemungkinan Bapak akan bentuk kelompok. Ini gambarannya. Jadi style kartunnya apa aja yang teman-teman itu. Filmnya, bikin film yang durasi berapa menit yang lebih lama. Kalau misalkan di UAS, ya. Cuman kalau misalkan teman ibaratnya sekarang ibarat sudah bikin storyboard, tapi pas dieksekusi di animasinya masih banyak yang kendala di laptopnya atau apa, Bapak juga akan menyesuaikan. Gitu ya. Ini style 3D realism. Lalu selanjutnya adalah model props. Nah, kalau model props mungkin teman-teman sudah ada bayangan ya. Bikin objek mobil, dari ada ibarat pintunya, bannya, lalu lampu, lemari kan teman-teman sudah belajar kemarin tuh, kursi, dan lain-lain nih teman-teman bisa explore ya. Pokoknya intinya teman-teman sudah belajar di sebelumnya itu pembuatan objek-objek untuk indoornya, ya, maupun outdoor yaitu rumah, karakter orang, kemarin rigging teman-teman. Terus habis itu kayak pembuatan animasi mengingkari objek, misalkan yang kemarin tuh follow pad, teman-teman sudah belajar. Jadi teman-teman pencahayaan bisa menggunakan follow pad. Atau teman-teman bikin objek menggunakan constraint yang kemarin Bapak ajar. Oke, terkait gambarannya, cahaya-cahaya, teman-teman juga sudah. Oke, ini step 03, rigging dan penulangan. Nah, teman-teman sudah belajar kemarin ya, sebelum model karakter 3D diberikan kepada tim animator, model harus diberikan persendian dan kontrol gerakannya, agar nanti animator dapat membuat pose dari model tersebut. Ya, ini kemarin teman-teman sudah belajar. Step berikutnya adalah step 03 production, khususnya layouting dan animasi. Layouting itu seperti penempatan kamera, staging sesuai dengan skenario. Lalu proses tersebut pada umumnya dikerjakan oleh artis atau seni yang dikenal dengan sebutan layout artist. Jadi proses pembuatan gerakan pada karakter objek, sehingga objek karakter tersebut bergerak sesuai skenario. Ya, ini masing-masing punya tugasnya masing-masing ya. Kayak buat karakternya siapa, itu biasanya semua pembuatan produksi nggak dikerjakan satu orang.
tapi punya tim-timnya. Ya. Ini layouting khusus untuk film Rango. Ada yang pernah dengar? Oke, ini masuk ke simulation effect ya, teman-teman belum ya. Yang utama teman-teman pelajarin yang karakter dulu, yang ke rigging dan objek-objeknya. Jadi kalau udah di simulation effect, teman-teman kayak memberikan efek debu terlihat dramatis, salju meninggalkan jejak jika kita injak, atau rambut yang terkibas yang tertiup angin. Ini prosesnya panjang ya teman-teman ya. Ini Bapak mungkin nanti akan berikan di pertemuan berikutnya terkait efek-efek. Teman-teman fokus ke storyboard dulu. Nah, ini proses pembuatan simulasi salju pada animasi Frozen. Lalu pemberian shading dan lighting, itu kayak bayangannya ya teman-teman ya. Permukaannya poligon dalam bentuk sebuah 3D skin berdasarkan sudut terhadap cahaya. Jadi untuk menciptakan efek fotonya realistik. Nah, shading ini dilakukan selama proses render dengan sebuah program yang disebut shader. Di Blender teman-teman sudah ada ya. Oke, ini masuk ke proses animasi post, yaitu proses rendering, compositing atau FPX, efek-efeknya, sound atau musik designing, editing, publishing. Ya, ini proses yang agak kompleks. Lalu di rendering ini teman-teman menghasilkan sebuah gambar, di efek cahayanya, efek apanya. Nah, ini terkait frame rate-nya. Ya. Untuk membuat sebuah animasi butuh berapa frame untuk bikin 1 second. Ternyata 1 second itu 25 frame. 1 frame 29 hour. Berarti 1 frame itu sekitar 29 jam ya. Nah, 1 second itu 29 kali 25. Ya, kalau misalkan durasinya 30 hari ya. Jadi kita teman-teman membuat sebuah film animasi yang seperti Monster University itu membutuhkan sekitar 725 jam. Itu teman-teman tinggal hitung aja. Nah, kalau bikin iklan-iklan singkat mungkin lebih cepat ya. Nah, ini terkait render frame. Biasanya kalau sebuah rendering animasi atau apa itu membutuhkan VGA, resource lain-lainnya itu banyak ya. Jadi nggak bisa menggunakan komputer biasa atau laptop yang teman-teman harga 7 juta atau 8 juta. Biasanya harganya di atas itu ya, yang khusus untuk rendering. Itu, karena penggunaan VGA juga berperan penting di sini. Oke, ini terkait post production, editing dan composting. Proses menata shoot sequence menjadi suatu rekaman gambar yang utuh. Nah, kalau untuk sound musik designing ini teman-teman nggak perlu dipelajari ya, karena kita nggak ada untuk editing musik atau yang lain-lain. Terkait publishing, proses menampilkan film animasi kepada publik seperti televisi, YouTube, Vimeo, sosial media, dan lain-lain. Biasanya ini skin-skin yang ditampilkan itu skin-skin yang ibaratnya kalau teman-teman tampilkan itu ada sebelum mau launching, itu kalian dibagi-bagi tuh skin mana yang menarik. Nah, itu yang ibaratnya dibikin jadi proses untuk kalian tampilkan ke publik ini. Bahwa nanti ada film ini,
Kayak ibaratnya proses coming soon. Ya, teman-teman. Oke. Terkait gambaran storyboard, nanti akan Bapak lanjutkan ya. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh? Berarti kalau gambar storyboard itu berarti mesti bagus ya gambarnya ya? Nggak perlu. Yang penting gampang dicerna aja. Jadi kalian mau bikin iklan apa nih? Contoh kayak gambaran tadi, Bapak bilang kalian bikin iklan pendek kan? Ya, kalian bikin kayak misalkan ada botol, atau kalian bikin kaleng. Ya pokoknya yang kalian bisa ininya aja, idenya apa? Ya kalau botol kan kalian bikin, lihat dulu botolnya seperti apa. Nah, kalian mau bikin kayak muter, terus apa? Apalagi kayak misalkan ada efek, apalagi efek cahaya atau apa, itu teman-teman nanti dibikin perskin atau apa. Atau nanti di botolnya itu kalian mau bikin mata atau apa, ya itu kreasi kalian lah. Ya, terkait ininya, kalian cari ide-ide yang brainstormnya kira-kira yang bikin wah apa. Tapi yang masih kalian bisa buat nantinya ya. Jadi Bapak pengen lihat nih dari ide-ide kalian, dari storyboardnya ini, tulis tangan aja, biar kelihatan kalian, teman-teman, kelihatan kayak benar-benar bikin animasi sesungguhnya. Ya, untuk hasilnya bagus atau enggak, itu Bapak nggak lihat dari situ. Intinya jalan ceritanya. Ya. Kira-kira bisa nggak nih? Udah mulai lumayan ya, teman-teman ya. Ini contoh storyboardnya Bapak kasih lihat ya, teman-teman ya. Ini contoh storyboardnya ya, teman-teman ya. Nanti Bapak upload. Contoh project namanya kalian bikin iklan Coca-Cola atau iklan Fanta. Nah, berarti bikinnya apa dulu nih skin pertama? Skin pertamanya kalian bikin kalengnya dulu. Ya, bikin kalengnya. Terus habis itu nanti kalengnya itu kayak ngezoom atau gimana. Ya itu kalian kreasikan ya. Atau kalengnya memutar. Itu kalian nanti atur ya. Kan sudah belajar rigging tuh teman-teman. Gerakannya kan bisa diatur sebenarnya. Ya. Misalkan Pak, selain memutar bisa pakai gerakan apa lagi? Macam-macam sebenarnya. Teman-teman hanya tinggal kreasikan nanti kalengnya tersebut mau dibikin ada tangannya tuh. Ya, teman-teman idenya pasti lebih inilah. Ya. Kira-kira bisa nggak nih? Ini teman-teman bikin gambarnya dulu ya. Kalian nggak langsung bikin animasinya, tapi bikin gambarnya dulu. Sulit nggak? Ayo suaranya mana nih? Belum dicoba Pak, nanti saya coba. Kalian bikin jalan ceritanya ya sesuai yang kalian sudah dapatkan aja dulu. Ya. Bapak nggak minta kalian bikin karakternya lebih spesifik kayak bikin manusia, terus nanti ada karakter-karakter macam-macam. Bikin yang simple aja dulu. Idenya dari yang kalian lihat. Misalkan dari objek-objek kursi, meja, terus ada misalkan dari misalkan ada kayak iklan tuh sunlight
atau iklan apa. Nah, kalian apa yang ada idenya di situ. Tapi bisa dieksekusi nanti ketika dibuat animasi. Nggak perlu ribet. Kalian bikin animasi pendek loh. Ya, bikin animasi pendek. Contoh kayak misalkan kalian rigging, kalian sudah belajar kemarin tuh. Gerakan misalkan botolnya hanya gerak gitu singkatnya. Gitu. Tapi ada efek view-nya, ada efek cahayanya. Lebih spesifik ke situ gambarannya. Tapi harus sesuai dan relevan. Karena itu nanti akan dieksekusi kalian untuk membuat animasi. Jadi kalau kalian bikinnya wah atau big, nanti kalian yang bingung sendiri. Kalian bikin dari objek-objek sederhana aja. Contoh dari mouse, objek handphone, kalian mau dibikin kreasi apa nih? Itu gambarannya. Kalian lihat contoh-contoh iklan yang sudah ada. Nah, kira-kira kalian mau bikin apa? Ya. Oke, sebentar. Ini contoh Bapak akan share yang terkait pembuatan storyboard ya. Template storyboard nanti Bapak upload ya teman-teman. Oke, Bapak share kembali. Sudah terlihat teman-teman? Si hitam. Belum, Pak. Oke, sudah muncul? Modul yang ini belum Bapak upload ya. Ini terkait pembuatan storyboard. Jadi Bapak sudah buat dua modul. Nah, satu modulnya itu template yang bisa teman-teman cetak. Oke, ini terkait pembuatan storyboard. Jadi teman-teman, untuk storyboard ini adalah rangkaian gambar dalam urutan tertentu yang digunakan sebagai penggambaran di awal atau perencanaan produksinya. Di contoh sebuah proses produksi film, animasi, atau media interaktif. Kayak media interaktif itu banyak ya, kayak media peraga, media iklan, atau apa. Intinya yang interaktif ya. Oke. Nah, itu terkait gambarannya. Ini contoh-contoh dulu untuk proses pembuatan animasi, biasanya ada berapa scene tuh. Ya. Kalau dulu tuh prosesnya masih manual ya. Teman-teman, alat-alatnya juga masih sederhana. Kalau sekarang sudah lebih canggih. Oke. Gambaran awalnya dari karya, efisiensi waktu, tenaga dan biaya, panduan dalam proses produksi, memudahkan kerjasama dalam tim, lalu menjaga konsistensi dalam konsep karyanya. Jadi ketika orang animasi atau animator itu biasanya mengerjakan satu konsepnya itu, kalau teman-teman lihat ya, contoh film Upin Ipin.
karakternya Upin dan Ipin, lalu karakter-karakter lainnya itu dipegang satu animator. Lalu bagian geraknya ada lagi, itu khusus untuk bagian motion. Jadi kalian sudah dikasih rigging, nah bagian motion itu menggerakkan. Nanti ada lagi bagian pencahayaan dan lain-lain. Itulah makanya butuh tim. Nggak mungkin dikerjakan dalam satu orang untuk mengerjakan semua proses produksi film tersebut. Karena untuk terkait waktunya, proses rendering, dan proses lainnya itu agak lama. Ya. Kalau untuk kayak misalkan rendering iklan biasa aja itu durasi berapa menit? Misalkan sekitar 10 atau 12 menit. Intinya kalian sudah membuat idenya seperti apa, nah, jadinya 10 atau 12 menit. Nah, itu teman-teman tinggal atur. Ya. Oke, dalam proses storyboard, apalagi untuk video interaktif, itu harus komunikatif dan informatif. Jadi storyboardnya itu harus menjelaskan nih terkait animasinya. Animasi tentang apa? Nah, mengiklankan sebuah produk apa contohnya. Nah, pesannya mau disampaikan apa? Contoh, terkait pesan yang mau disampaikan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan ada pesannya tuh. Nah, berarti ketika kalian bikin animasi, idenya seperti apa? Itu kalian sudah cari-cari dulu tuh. Ya. Nah, jenis storyboard ini yaitu terkait client board-nya yang teman-teman tadi lihat di template, mempresentasikan idenya, mengutamakan tampilan, jumlah gambarnya lebih sedikit. Ya, jumlah gambar yang kalian tampilkan lebih sedikit, ya. Kayak contoh gambar yang ditampilkan kayak tadi Bapak bilang. Pertama ada botolnya. Terus habis itu nanti botolnya mau dibikin seperti apa? Nanti misalkan botolnya agak memutar atau gimana. Nah, gerakannya gimana tuh? Habis itu apalagi? Nanti misalkan ada efek tangannya atau apa, ya kalian atur. Atau nanti gerakannya mau dibikin seperti apa, ada kakinya dan lain-lain. Jadi kayak misalkan konsep botol berlari. Nah, teman-teman kan ada rigging tuh, karakternya, tangannya seperti apa. Itu step by step-nya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Ini contohnya, pesan yang disampaikan ada peringatan, adegan ini dilakukan oleh orang profesional. Lalu ada efek mobil, lalu ada kayak ininya ya, ibaratnya kalau misalkan mobil F1 atau apa, ada penggunaan helmnya, terus ada yang mengibarkan benderanya, terus ada mobil yang gerakan dua ini, terus bagian speedometernya. Ibarat pengambilan gambarnya ya, teman-teman, prosesnya nih kalau di storyboard. Siti Nurholis, kalau Bapak bilang kelompok, kalian durasinya lebih lama. Bapak mintanya bikin iklan sederhana aja. Ya contohnya satu objek aja. Kalian nggak bikin kayak beberapa objek atau apa. Bapak minta objeknya sederhana, tapi itu gerakannya kalian eksekusi ke storyboard. Gerakannya mau gimana botolnya. Kan tadi Bapak udah kasih gambaran tuh. Storyboard, contoh botol, terus botolnya memutar, terus ada efek apa lagi. Simple lah kalau menurut Bapak. Ya, teman-teman nggak buat kayak, tolong buat helmnya, tolong buat ininya. Kalian cari yang sederhana.
Kan Bapak bilang cari yang sederhana. Ada lemari yang di sekitar kalian lah. Kira-kira apa yang bisa dibikin iklan pendek, objek satu produk. Nah, teman-teman mau dieksekusi ke desain animasi, storyboardnya, pengambilan gambarnya, itu kayak misalkan botolnya nanti akan ada scale-nya, lalu dirotasi. Terkait. Paham nggak? Simple ya, kalau Bapak bilang. Kalau Bapak bilang tim, kalian satu orang megang satu karakter. Teman-teman pilih yang mana? Kayak misalkan satu, ya ada yang megang botol, terus habis itu nanti ada apalagi karakter lainnya itu. Nah, nanti itu kerjasama tim, gitu. Bapak yakin waktunya nggak keburu kalau itu. Kalian bikin yang simple aja, karena waktu kita singkat. Ya. Kalau kelompok, tetap Bapak penilaian per orang loh. Nanti kalian kesulitannya, satu kelompok itu, misalkan ada yang belum menyetorkan, nanti kalian terkendala. Ini kalian masih sederhana. Ya. Bapak lihat dari beberapa faktor dari yang kemarin itu. Kalau teman-teman mau kelompok, silakan aja. Tapi Bapak tetap penilaian per orang. Jadi kalau kalian mau bikin kelompok, silakan. Tapi kalian nanti harus tektokannya benar-benar ya. Kalian nanti mau bikin objeknya seperti apa ya, itu kalian atur. Kelompoknya kalian atur sendiri kalau misalkan untuk kelompok. Kalau Bapak ini bikin masih storyboard masing-masing. Ya. Masing-masing kalian bikin idenya apa? Ini Bapak belum bikin animasi ya. Masih kalian bikin storyboard. Bapak pengen tahu kalian punya ide apa, bisa dieksekusi di situ. Nanti hasil animasinya itu nanti bisa berbeda, ya. Misalkan nanti pas dieksekusi, kalau mau dibikin kelompok, teman-teman ide mana yang bagus dan menarik, itu bisa dieksekusi, dibikin kelompok. Kalau sekarang kalian teman-teman bikin storyboard aja dulu, ya. Gimana? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya. Bapak belum. Bismillah. Ini Yusuf bisa nih. Bapak minta untuk terkait ininya kalian, belum tentu kalian nanti bikin animasinya dari storyboard kalian yang sudah ini. Nanti mungkin akan dipilih, akan dibikin kelompok atau apa. Tapi Bapak pengen lihat ide-ide kalian. Kalian punya idenya apa? Untuk gambarnya bagus atau enggak, itu nanti. Yang penting kalian eksekusi di gambarnya itu idenya seperti apa. Tadi Bapak sudah kasih gambaran, contoh iklan kayak Fanta, iklan Coca-Cola, ada kaleng, ada botol. Jadi kalian lihat nih ide-ide yang di sekitar kalian dulu. Ya, nggak perlu kalian bikin yang ribet, bikin yang simple aja. Ya, yang sesuai kemampuan kalian yang sudah diajarkan sama Bapak, kalian eksekusi ke storyboard. Kalian gambar, kalian nanti foto atau ini upload ke Google Drive sama Elena. Gitu. Jadi gambar yang tadi, template yang tadi kalian cetak, habis itu kalian upload. Simple lah. Nggak langsung bikin animasi. Teman-teman bikin idenya dulu. Cari ide yang menarik dan bagus. Nah, nanti kemungkinan di pertemuan berapa baru kita eksekusi yang lebih maksimal lagi ya. Teman-teman pahami dulu itu dulu. Proses storyboard itu seperti apa sih? Template-templatenya gimana? Gitu.
Oke, Gyatso, Imam Munif bisa. Teman-teman yang lain gimana? Sederhana ya. Template-nya Bapak nanti juga kasih storyboard atau ininya, teman-teman lihat di modul yang kedua ini. Nanti Bapak share juga. Jadi kalian tinggal bikin idenya nih. Bapak nggak minta kalian langsung bikin animasinya, kalian bikin storyboardnya aja dulu. Kalau per kelompoknya itu nanti, ya, Bapak lihat juga nanti. Oke, kesepakatan dulu nih teman-teman semua. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Bikin storyboard doang loh, belum bikin animasi. Pak izin bertanya Pak, Boleh? itu nanti kita storyboardnya harus berwarna apa hitam putih boleh Pak? Hitam putih aja. Oke Pak. Bapak mintanya jalan ceritanya aja. Oke, makasih Pak. Intinya kalian bikin sketsa aja. Sketsanya silahkan kalian mau bikin gimana. Ya. Ya kalian belajar bikin sketsa lah. Lalu kalau kalian kan kemarin langsung eksekusi bikin di Blender. Sekarang Bapak pengen kalian eksekusi, sebelum eksekusi bikin filmnya atau animasinya, kalian bikin storyboardnya dulu. Tapi nggak mungkin Bapak nanti apakah langsung kalian satu orang langsung bikin animasi dari storyboard kalian? Belum tentu. Kalian bentuk kelompok, habis itu ini. Itu. Jadi kalian fokus aja dulu, kalian bikin storyboardnya, idenya seperti apa, gitu ya. Pokoknya itu aja dulu yang kalian pahami. Di proses storyboard ini teman-teman nanti bisa lihat ya, beberapa tahapan-tahapannya nanti Bapak share nih modul yang ini. Ini contoh storyboard. Kalau tadi teman-teman storyboard vertikal, ada yang horizontal. Ya, gambaran sketsanya. Misalkan ada buah mangga atau apa jatuh, gambarannya gimana. Jadi kayak ibaratnya kalian nanti kasih frame berapa itu ibaratnya buahnya jatuh atau apa. Gambarannya ya teman-teman. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Teman-teman punya idenya gimana nih? Teman-teman lihat dulu nih iklan-iklan yang ada di televisi, kayak contoh iklan Fanta atau iklan Coca-Cola yang ibaratnya dari kaleng, terus habis itu ada gerakan kalengnya tersebut, ya. Habis itu nanti kalengnya itu kayak dipenyokin atau apa, ya itu teman-teman idenya gimana? Pokoknya disesuaikan ya, sesuai yang sudah diajarkan. Ini beberapa tahapan dalam proses storyboard. Tentunya untuk pembuatan storyboard ini biasanya ada bagian sutradara dan lain-lain, itu banyak ya. Makanya itu butuh tim. Kalau pembuatan animasi. Tuh, kalau buatan animasi minimal ada satu orang yang bisa software video editing. Lalu nanti ada yang pembuatan storyboard. Ada yang pembuatan karakter A, B, C. Nanti ada yang bagian rendering. Jadi masing-masing punya job desk masing-masing.
Itu baru per kelompok. Ini Bapak minta hanya storyboard-nya aja. Ini nggak perlu bikin kelompok dulu lah. Teman-teman fokus aja personal, kira-kira idenya gimana. Jadi dari ide-ide tersebut, storyboard yang mana yang bagus, baru dieksekusi. Ya. Oke. Gimana, setuju teman-teman? Kira-kira bisa? Siap, Pak. Siap ya. Tenang, Bapak nggak akan memberatkan kalian. Bapak share ini ilmunya, karena teman-teman kalau misalkan hanya bikin animasinya, kalau kalian nanti kerja di bagian motion graphic atau bagian animator, kalian tahu nih, oh ada bagian storyboardnya. Kalian sudah paham, ada ilmunya, ada template-nya, kalian bisa eksekusi nantinya. Ya, itu terkait gambarannya. Nah, terkait bikin sketsanya, Pak, apakah harus bagus atau enggak? Enggak harus. Ya, enggak harus. Kalian kan di sini belum tentu kalian ibaratnya bagus bikin sketsa atau apa. Minimal bisa dipahami aja jalan ceritanya gimana. Jadi kalian bikin sketsa, kan itu ada teksnya tuh di bawah. Nanti ini botolnya akan memutar menggunakan rotasi atau gimana. Pokoknya kalian bikin cerita lah, alur cerita. Ya, bikin alur cerita dari satu objek aja dulu. Kalian nggak perlu bikin banyak objek, kalian bikin satu objek. Kalau mau bikin banyak objek, kalian mau di situ ada objek-objek lain kayak ada lemari atau apa, kalian nanti masukkan ke dalam situ, ya silahkan. Intinya gambarannya gimana, ya bisa ya Bapak tugaskan seperti itu. Batas pengumpulan nanti sampai pertemuan Jumat besok, ya sekitar 1 mingguan ya. Jadi teman-teman punya waktu, rentangnya lama nih. Silakan teman-teman cari idenya mau dibikin seperti apa, teman-teman nanti upload ke Elena dan Google Drive. Ya, nanti formanya Bapak akan kasih, modul dan template-nya akan segera Bapak upload ya. Jadi baru satu modul, yang satu modulnya lagi dan template-nya Bapak akan upload segera hari ini. Jadi teman-teman bisa langsung gambarannya gimana nih, teman-teman bisa eksekusi. Oke, Adil Azam, kenapa? Pak, izin masuk Pak. Nanti kan ke depan itu kan membuat storyboard ya Pak. Nanti saya minta video record Zoom sama ininya ya Pak, ketika kelas sudah berakhir gitu. Ya. Jadi biar langsung dipraktekkan. Karena saya masih terkendala di ininya sih Pak, masih belum paham banget tentang storyboard karena masih awal banget sih itu saya Pak. Itu aja sih Pak dari saya untuk materi pertemuan 11 ini. Untuk modulnya insya Allah hari ini Bapak upload ya. Oke Pak, baik Pak. Modul satu lagi sama template-nya. Jadi teman-teman bisa eksekusi ya. Terima Ya, kasih sama-sama. Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hari ini modul lumayan banyak ya. Bapak bikin 2 modul biar teman-teman lebih paham. Jadi takutnya nanti kalian ada yang ditanyakan lagi atau apa. Jadi Bapak langsung bikin 2 modul. Dan satu template-nya kalian nanti buat kalian bikin sketsanya. Kira-kira paham nggak nih yang Bapak tadi tugaskan? Bisa ya teman-teman ya?
Jadi kalian hanya membuat sketsa di storyboard, kalian nanti upload ke Google Drive sama ke Elena. Ya, jadi hasil foto yang kalian atau mau kalian jadikan PDF ya silakan. Ya, pokoknya intinya Bapak butuhnya storyboard yang kalian sketsa itu kalian upload ke Google Drive dan Elena. Bikinnya satu ini aja, kan tadi kan ada template-nya ada 6 kotak tuh. Kalian nggak usah banyak-banyak. Kalian bikin sketsanya dari 6 kotak itu kira-kira mau bikin seperti apa. Ya. Bikin yang pendek aja nanti. Jadi contoh kayak tadi ada kaleng, terus mau dibikin rotasi, jadi dijelasin di situnya. Nanti kaleng ini akan dibikin rotasi, lalu ada scale-nya, dibikin kayak kaleng itu besar dan kecil, itu gambarannya ya. Terus teman-teman mau dibikin kayak mutar atau apa, ya itu aja lah. Teman-teman simpelnya aja. Jadi kalau untuk storyboard ini teman-teman personal masing-masing, kecuali kalau animasi apa nanti apakah bikin kelompok atau apa itu lihat nanti. Ya, teman-teman pahami storyboardnya dulu. Oke. Gimana nih, sepakat? Pada bisa semua? Oke. Ya, Sep. Oke. Mungkin itu saja yang Bapak bisa pembuatan storyboard ya teman-teman semua. Jadi mohon dipelajari dan dipahami terkait materi hari ini. Dan karena kita hanya tinggal beberapa kali pertemuan lagi, mohon untuk presensinya dimaksimalkan ya teman-teman semua ya. Karena untuk terkait ada beberapa anak hadir dalam sesi Zoom itu hanya 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Itu yang Bapak mungkin akan kesulitan nantinya untuk memberikan tambahan nilai atau apa. Karena untuk absensi ini akan ke record langsung ya.